bikin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Nurhalila, NIM P2018-3028. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan sedikit menjelaskan tentang tindak pidana dalam perundang-undangan dan perkembangannya. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan 3 penjelasan pokok yang ada di dalam makalah tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan dan perkembangannya. Yang pertama, bagaimana sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, bagaimana latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi. Dan yang ketiga, bagaimana delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yakni sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tercermin dari undang-undang yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu. Keberadaan undang-undang pemberantasan korupsi hanyalah satu dari sekian banyak upaya pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah yang pertama, delik korupsi dalam KUHP, yang kedua, peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang pusat nomor PRT /Peperpu /13-1950, yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi, yang keempat, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari banyaknya peraturan perundang-undangan korupsi yang pernah dibuat dan berlaku di Indonesia, ini menarik untuk disimak tersendiri untuk mengetahui dan memahami lahirnya tiap-tiap peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk untuk mengetahui dan memahami kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, penyebab peningkatan kasus korupsi di Indonesia di sini seperti yang dikemukakan oleh B. Sudarso, bahwa pada umumnya yang menghubungkan dengan tumbuh suburnya korupsi dan yang paling gampang dihubungkan misalnya kurang gaji pejabat-pejabat, buruknya ekonomi, mental pejabat yang kurang baik, atau administrasi dan manajemen yang kacau, dan lain sebagainya. Selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu tentang latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi. Nah, untuk memahami delik korupsi yang diatur dalam undang-undang tentang pemberantasan korupsi, perlu meninjau terlebih dahulu latar belakang lahirnya ketentuan-ketentuan delik tersebut. Mengingat munculnya undang-undang korupsi yang lebih baru adalah untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada undang-undang sebelumnya, termasuk adanya kelemahan pengaturan mengenai rumusan delik. Nah, secara umum lahirnya delik-delik korupsi di bagian dalam perundang-undangan korupsi ini dibagi menjadi 2 bagian utama. Yang pertama yaitu delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Yang kedua, delik korupsi yang diambil dari KUHP. Baik, kita bahas terlebih dahulu mengenai delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Delik korupsi
yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang adalah delik-delik yang memang dibuat dan dirumuskan secara khusus sebagai delik korupsi oleh para pembuat undang-undang. Nah, menurut berbagai literatur, delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang ini hanya meliputi 4 pasal saja. Nah, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 2, pasal 3, pasal 13, dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Baik, pembahasan yang kedua yakni delik korupsi yang diambil dari KUHP. Ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP. Yang kedua, delik korupsi yang ditarik secara tidak mutlak dari KUHP. Nah, yang dimaksud dengan delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP adalah delik-delik yang diambil dari KUHP yang diadopsi menjadi delik korupsi sehingga delik tersebut di dalam KUHP menjadi tidak berlaku lagi. Sedangkan delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP adalah delik-delik yang diambil dari KUHP dengan syarat keadaan tertentu, yaitu berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana korupsi, diadopsi menjadi delik korupsi, namun dalam keadaan lain tetap menjadi delik sebagaimana diatur di dalam KUHP. Baik, selanjutnya pada pembahasan yang terakhir atau yang ketiga, yakni berisi tentang delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdapat 2 alasan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang pertama, yakni bahwa reformasi dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi. Yang kedua, bahwa undang-undang sebelumnya yang diundangkan pada tahun 1971 ini dianggap sudah terlalu lama dan tidak efektif lagi. Meskipun demikian, nyatanya masih banyak ketentuan dari undang-undang sebelumnya yang dimuat kembali di undang-undang yang baru ini. Kebutuhan akan instrumen yang memadai dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi di era tahun 90-an ini sudah dirasakan semakin mendesak. Nah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada saat itu telah dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi serta kebutuhan dalam masyarakat, sehingga sangat perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Nah, pada tanggal 16 Agustus 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 diundangkan dalam LN 1999 Nomor 140 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini diundangkan pasca terselenggaranya konferensi PBB. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini sangat terlihat pengertian korupsi dirumuskan sebagai delik formil, yaitu dipidananya pelaku tindak pidana korupsi karena perbuatan yang dilakukan bukan berdasarkan akibat yang ditimbulkan, melainkan terpenuhinya unsur-unsur delik dalam undang-undang yang bersangkutan. Nah, hal ini sudah ditegaskan dalam penjelasan atas undang-undang bahwa dengan undang-undang ini tindak pidana korupsi secara tegas dirumuskan sebagai delik formil. Secara kualitas, tindak pidana korupsi di Indonesia ini telah merambah di berbagai sektor publik, karena tindak pidana korupsi ini tidak saja terjadi di lembaga eksekutif saja, melainkan sudah merambah di berbagai lembaga legislatif dan yudikatif. Berbagai kasus tindak pidana korupsi yang mencuat ke permukaan merupakan gambaran betapa tindak pidana korupsi telah terjadi secara sistematik.
Dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi telah menimbulkan ide pemberantasannya dengan cara-cara yang sangat luar biasa. Kiranya dapat dibenarkan mengingat tindak pidana korupsi yang tergolong sebagai suatu kejahatan yang sangat luar biasa pula. Nah, bentuk serta akibat tindak pidana korupsi ini pun sebenarnya tidak luput dari perhatian dunia internasional. Kompleksnya permasalahan tindak pidana korupsi ini dengan munculnya berbagai kasus yang terjadi di Indonesia mengharuskan pemerintah Indonesia ini untuk kembali melakukan perubahan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum, dan memberikan perlindungan secara adil terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Saya perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.